Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Istri gue tuh baru upgrade iPhone. Dari sebelumnya pakai iPhone 11, sekarang upgrade ke iPhone 14. Gue tuh sebelumnya pakai iPhone 12 Pro, tapi akhirnya gue tuh milih downgrade dan pakai iPhone 11 longsuran bini gue. Kenapa tuh kira-kira? Yuk, gue ceritain. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas. Kenapa akhirnya gue memilih untuk pakai iPhone 11 di tahun 2024? Gue tuh emang selalu pakai dua buah smartphone. Satu udah pasti iPhone dan satu lagi Android. Belakangan tuh gue ngerasa gue lebih condong ke Android. Gue lebih sering gonta-ganti, lebih sering ngutak-ngatik Android. Tapi iPhone tuh gue jarang update. Gue terakhir itu pakai iPhone 12 Pro. Dan menurut gue, dari iPhone 12 series ke iPhone 15 series sekarang ini, update-nya itu nggak terlalu signifikan. Tapi sekali lagi, ini pendapat gue aja ya, bisa jadi orang lain tidak beranggapan seperti itu. Nah, jadinya gue memilih untuk downgrade ke iPhone 11 bekas istri gue. Jadinya gue jual iPhone 12 Pro gue. Dan setelah gue pakai, gue nggak ngerasa kehilangan iPhone 12 Pro gue. Karena menurut gue waktu itu bahkan fitur-fiturnya tuh banyak yang mubazir, banyak yang nggak gue pakai. Dan ternyata setelah gue pakai iPhone 11, ini cukup banget buat kebutuhan gue. Emang kebutuhan gue untuk di iPhone tuh apa aja sih? Yang pertama, gue pakai buat audio atau dengerin musik. Bukan musik aja sih sebenarnya, gue pakai buat dengerin Spotify, itu ada podcast juga. Kemudian banyakan gue pakai ketika lagi commuting, lagi di kereta, lagi di MRT, atau lagi olahraga pagi, gue sering pakai buat dengerin musik, buat dengerin podcast. Dan yang terakhir adalah gue pakai buat di mobil atau sebagai ini Apple CarPlay. Nah, gue pakai iPhone ini gunanya untuk itu. Dan untuk fungsi audionya atau fungsi musik player, kemudian untuk dengerin podcast, iPhone 11 ini masih nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua adalah gue pakai buat activity tracker. Gue pakai aplikasi Nike Run Club udah cukup lama. Itu udah mungkin 10 tahunan kali gue udah pakai aplikasi Nike Run Club itu. Dan Nike Run Club itu entah kenapa gue pernah nyoba pakai di Android juga. Menurut gue nggak sesmooth ketika dipakai di iPhone. Dan iPhone 11 ini bisa menjalankan aplikasi Nike Run Club itu dengan cukup smooth, bahkan dibandingkan dengan Android terbaru sekalipun. Yang ketiga, buat chatting dan sosmed. Jadi buat WhatsApp, buat Twitter, Instagram, Facebook, itu semuanya gue pakai di iPhone 11 ini. Dan semuanya berjalan dengan cukup lancar, nggak pernah ada masalah. Yang keempat adalah gue pakai buat mobile banking. Untuk MBCA, untuk GoPay, Bank Jago, Genius, itu semuanya gue kumpulin di iPhone ini. Jadi khusus buat iPhone itu, khusus buat aplikasi M-Banking gue atau mobile banking gue. Ini semacam jadi, bisa dibilang dompet digital gue lah, kalau bisa dibilang. Buat GoPay, buat bayar-bayar, buat scan QRIS, ini semua gue lakukan di iPhone 11 ini. Dan sekali lagi, berjalan cukup lancar. Terakhir, gue lumayan sering pakai iPhone 11 ini sebagai personal hotspot atau untuk tethering. Jadi ketika misalkan gue lagi keluar rumah dan gue lagi di suatu tempat yang wifi-nya nggak memadai, gue cukup sering tethering atau pakai personal hotspot dari iPhone 11 ini. Tapi ya ganti-gantian sih sama Android gue, tergantung sisa kuotanya aja mana yang paling banyak. Tapi gue cukup sering pakai iPhone 11 ini untuk tethering, karena gue pakai MacBook atau pakai iPad itu biasanya udah otomatis, udah koneksinya misalkan lagi nggak ada internet, dia bisa langsung ngambil koneksi dari iPhone. Itu emang udah otomatis dari Apple-nya. Nah, mostly dari pemakaian gue di iPhone 11 ini, ternyata gue cukup ya pakai iPhone 11 ini. Gue nggak butuh iPhone yang boleh dibilang yang high-end banget, yang flagship banget. Ternyata di iPhone 11 aja kebutuhan gue masih mencukupi dan semuanya bisa berjalan lancar tanpa masalah. Tapi dengan catatan, iPhone 11 ini udah gue ganti baterainya. Jadi waktu dipakai sama istri gue itu, terakhir baterai health-nya itu ada di 72%. Jadinya gue gantinya nggak pakai baterai original Apple sih, tapi gue ganti yang kualitasnya lumayan bagus. Waktu itu mungkin sekitar 500-600 ribuan gitu gue ganti. Dan sekarang berjalan cukup lancar. Tapi ini mungkin bisa jadi catatan juga ya, kalau diganti nggak pakai part original dari Apple, itu ternyata kebaca oleh iPhone-nya dari iPhone iOS 17 ini kalau nggak salah, kebaca kalau parts itu bukan parts original, jadi baterai health-nya tuh nggak muncul. Baterai health-nya tuh cuman kayak garis gitu doang dan kebaca sebagai unknown parts. Tapi secara fungsi ini berjalan dengan lancar, dengan cukup baik. Oh ya, kemudian tadi kalau untuk performa harian, buat chatting segala macam udah cukup aman. Satu lagi catatan, gua nggak pakai iPhone ini buat main game. Tapi kalau secara performa, Apple A13 Bionic ini sebenarnya masih cukup capable sih buat main game kayak COD Mobile, PUBG, atau Mobile Legends gitu. Sebenarnya
sebenarnya masih cukup capable secara performa, tapi gue sengaja nggak pakai iPhone 11 ini untuk main game karena ya gue mau jaga baterainya supaya bisa tetap awet, dan karena gue pakai ini sebagai mobile banking, jadi gue nggak mau di tengah-tengah lagi dipakai tiba-tiba baterainya habis karena keseringan main game, jadinya gue nggak bisa bayar-bayar QRIS dan lain-lain. Kemudian untuk software ini sebenarnya udah bukan hal mengejutkan, tapi iPhone 11 ini masih mendapatkan update sampai iOS 17. Terakhir ini udah gue update dan dapat update sampai ke iOS 17.4. Launching 2019, udah 5 tahun ini masih dapat update terbaru. Menurut gue, software divisionnya atau software update dari iPhone tuh emang gokil sih. Bertahun-tahun sampai 5-6 tahun ke depan tuh masih disupport dan masih berjalan dengan cukup lancar. Dan gue rasa iPhone 11 ini mungkin masih akan dapat update tuh 1-2 tahun ke depan kayaknya akan masih dapat nih. Walaupun sebenarnya biarpun dapat update OS terbaru, dapat iOS terbaru, tapi mungkin ada beberapa fitur yang nggak ada di iPhone tipe lama kayak iPhone 11 ini. Cuman ada fitur-fitur khusus yang ada di iPhone seri terbaru. Biasanya karena hardware limitation, jadi hardware-nya mungkin udah nggak cukup mumpuni untuk menjalankan fitur-fitur terbaru. Tapi untuk fitur-fitur dasar semuanya masih bisa jalan dengan lancar. Lagian kalau mau beli, kalau misalkan mau fitur-fitur terbaru ya lo beli iPhone yang baruan lah, iPhone 14 atau iPhone 15 gitu untuk dapetin fitur-fitur terbaru. Tapi kalau untuk basic fitur, software-nya ini masih cukup banget, masih oke banget. Paling kekurangan iPhone 11 dipakai di tahun 2024 ini adalah dia belum support 5G. Tapi buat gue personal, yang udah pakai iPhone 5G beberapa tahun kemarin, iPhone 12 Pro, belum ngerasa ada bedanya lah bisa dibilang, karena support 5G juga sinyalnya belum merata kan. Masih cuman ada di spot-spot tertentu, bahkan udah berapa tahun masih update-nya tuh belum masif gitu. Jadinya menurut gue ya udah masih belum terasa. Lagian kalau misalkan gue butuh 5G, gue tinggal pakai Android gue aja kayak yang udah support 5G, pastinya udah bisa lebih cepat. Tapi ya untuk sekarang di iPhone 11 sinyal 4G masih jauh lebih merata dibandingkan sinyal 5G gitu bisa dibilang. Paling ada satu hal nih yang buat gue agak kehilangan downgrade dari iPhone 12 Pro ke iPhone 11, yaitu adalah MagSafe. MagSafe itu baru ada di iPhone 12 series, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, tapi untuk di iPhone 11 sendiri belum ada MagSafe-nya. Nah, ada sih jualan-jualan casing yang kayak gini nih. Ini katanya support MagSafe, tinggal dipasangin aja jadinya bisa dipakai. Tapi pada prakteknya, gue punya power bank MagSafe ini nempelnya tuh nggak kencang gitu, nggak kuat, nggak sekuat MagSafe yang ada di iPhone 12 yang MagSafe beneran lah bisa dibilang. Yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri, iPhone 11 ini menggunakan setup dual kamera, 12 megapiksel wide lens dan 12 megapiksel ultra wide lens. Gue akan cenderung milih, kalau gue beli iPhone second ya, gue akan cenderung milih iPhone 11 ini dibandingkan iPhone sebelumnya kayak misalkan iPhone XR, iPhone XS, karena ini udah punya ultra wide lens. Kalau di iPhone XR itu kameranya cuma satu, sementara kalau di XS itu nggak ada lensa ultra wide, yang adanya kalau nggak salah telefoto. Jadinya menurut gue, buat gue pribadi, lensa ultrawide itu lebih kepake dibandingkan telephoto lens. Dan kemudian banyak juga yang bilang kalau untuk live TikTok itu kameranya iPhone 11 oke kualitasnya dan cukup stabil performance-nya, jadi nggak putus-putus, dan secara penangkapan kameranya itu juga bagus dibandingkan, bahkan ada yang bilang dibandingkan seri 12 yang regular, 12 biasa itu masih bagusan iPhone 11 buat live TikTok-nya. Gue juga nggak tahu, gue nggak make secara langsung, tapi partner gue, Siwa, dia sering live TikTok buat kantornya, katanya iPhone 11 itu jauh lebih bagus untuk live TikTok dibandingkan iPhone, bahkan iPhone seri 12. Tapi udah lanjut, bisa dilihat hasil foto dan video dari kameranya iPhone 11 di tahun 2024 ini. Ini hasil perekaman dari kamera depan iPhone 11. Mana masih bagus. Oke.
ya. Ini hasil perekaman dari iPhone 11 kamera belakang. Ini pakai 4K 30 fps. Masih bagus banget. Ini perekaman kamera belakang 4K 30 fps tapi pakai kamera ultra wide. So, overall menurut gue balik ke kebutuhan. Ternyata setelah dijalani, iPhone 11 ini masih mumpuni banget buat kebutuhan gue. Tapi tentu aja kebutuhan setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin, oh ternyata belum nggak cukup nih iPhone 11 ya. Banyak option lainnya. Tapi buat gue sendiri, iPhone 11 ini udah cukup banget buat kebutuhan gue sehari-hari. Dan buat yang mungkin baru mau pertama kali beli iPhone, boleh dibilang gue rekomendasiin iPhone 11 ini dibandingkan iPhone-iPhone lain kayak iPhone XR, iPhone XS, atau iPhone SE second generation. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah chipsetnya dia udah lebih bagus, A13 Bionic, performanya lebih kuat dibandingkan seri-seri sebelumnya. Kemudian untuk software update-nya sendiri dia pasti akan lebih panjang dibandingkan iPhone sebelumnya kayak iPhone XR, iPhone XS. Ini pasti iPhone 11 akan disupport 1 atau 2 tahun lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah ultra wide lens-nya atau ultra wide kameranya. Ini udah ada di iPhone XR, nggak ada karena cuma pakai satu lensa, dan di iPhone XS nggak ada juga karena iPhone XS pakai lensa telephoto untuk kamera keduanya. So, buat gue iPhone 11 ini masih mencukupi banget buat kebutuhan gue. Performanya masih cukup oke. Kemudian fitur-fiturnya buat gue bilang sih mencukupi lah untuk dipakai di tahun 2024 ini. Mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan gue akan upgrade kali ya. Tapi nanti kita lihat deh. Tapi untuk sekarang tahun 2024 iPhone 11 gue masih happy nih makainya. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.